Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di hari yang mulia ini dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau. Saudaraku, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dengan menjaga diri kita dari segala perbuatan yang dilarangnya. Takwa adalah landasan utama dalam hidup kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Namun, sebagai manusia biasa, kita tidak lepas dari kehilafan. Ada kalanya kita terjerumus dalam maksiat, baik itu dengan perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Apa yang harus kita lakukan jika kita terlanjur berbuat dosa di bulan yang penuh berkah ini? Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkadang dalam kelemahan dan kehilafan, kita bisa saja terjerumus dalam maksiat, baik itu melalui perkataan, perbuatan, atau bahkan pikiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita terlanjur melakukan maksiat di bulan Ramadan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari dan menyesali perbuatan kita. Jika kita terjerumus dalam maksiat, kita harus segera mengakui kesalahan itu di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada menyadari bahwa kita telah melakukan suatu dosa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat." Hadits riwayat Tirmidzi. Setiap kesalahan yang kita lakukan harus disadari sebagai kesalahan. Jika kita terlanjur melakukan maksiat, baik itu dengan kata-kata, perbuatan, atau pikiran, kita harus segera merasa menyesal di dalam hati. Penyesalan yang tulus adalah tanda awal dari kesadaran diri. Penyesalan ini juga menjadi salah satu indikator bahwa kita memiliki niat untuk memperbaiki diri dan tidak ingin mengulanginya lagi. Langkah selanjutnya adalah beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Kita adalah hamba yang lemah, yang seringkali tergoda oleh hawa nafsu dan godaan setan. Namun, Allah adalah zat yang maha pengampun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepada Allah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan dan memberi setiap orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya." Quran Surah Hud ayat 3. Ketika kita sadar telah berbuat maksiat, langkah yang pertama kali harus kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah, baik secara lisan maupun dengan hati yang penuh penyesalan. Beristighfar dengan tulus, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah kunci untuk menghapus dosa-dosa kita. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka Allah mencatat dosa itu. Jika ia menyesali perbuatannya dan meminta ampunan, maka Allah akan mengampuninya. Hadits riwayat Bukhari. Maka, tidak ada alasan untuk berputus asa. Allah adalah maha pengampun dan tidak pernah menutup pintu ampunannya. Bahkan, Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya." Hadits riwayat Muslim. Maka, jangan tunda untuk bertaubat. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kita diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Taubat yang diterima adalah taubat yang disertai dengan 3 syarat utama. 1. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 2. Berhenti dari perbuatan maksiat itu dan tidak mengulanginya lagi. 3. Berjanji untuk tidak mengulanginya di masa depan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Dengan demikian, walaupun kita terlanjur melakukan maksiat, kita harus tetap menjaga ibadah puasa kita dan tidak membiarkan maksiat tersebut merusak seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah kita bertaubat, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Oleh karena itu,
Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah dan berusaha agar tidak terjerumus lagi dalam maksiat. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yakni perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa, berbuat kebaikan, dan melakukan amal soleh lainnya akan semakin menyempurnakan ibadah puasa kita. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari maksiat adalah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kita untuk berbuat baik. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang rajin beribadah, menjaga dirinya dari dosa, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Saudaraku, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali kepada Allah. Jangan tunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang telah memberi kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Marilah kita terus meningkatkan takwa kepadanya, dan memperbanyak amal ibadah kita. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada umat Islam di seluruh dunia, jauhkanlah kami dari segala dosa dan maksiat, dan berikanlah kami kekuatan untuk terus beribadah dengan ikhlas. Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami, berikanlah mereka petunjuk untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Semoga negara kami diberikan kemajuan dan keberkahan, serta dijauhkan dari segala musibah. Taubat yang diterima adalah taubat yang disertai dengan 3 syarat. Pertama, menyesali perbuatan dosa. Kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mari kita bertaubat dengan hati yang tulus, agar Allah menerima taubat kita. Meskipun telah terlanjur melakukan maksiat, kita tetap harus menjaga puasa dan amal ibadah kita. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan buruk. Meskipun kita terlanjur berbuat dosa, kita harus menjaga puasa dan ibadah kita agar tetap sah dan diterima oleh Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa seluruh umat Islam. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu, dan beri kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.